thinking on it. Just thinking about it. Nama saya Mukhlis Aliuddin, jabatan kalau di Fakultas Dakwah sebagai Wadah Dua, kemudian kalau di masyarakat saya sebagai pengasuh Pondok Modern Al-Aqsa. Itu saja. Insya Allah. Mungkin tujuan wawancara saya itu yang pertama terkait dari profesi ini. Yang pertama mungkin apakah menjadi salah satu profesi yang menjadi kebanggaan ataupun cita-cita Bapak gitu dari dulu gitu. Alhamdulillah, saya dulu ketika SD, mungkin ketika lahir kalau bisa ngomong mah ya, saya cita-cita dulu pengen jadi kiai. Makanya ketika lepas SD saya masuk Pondok Modern Gontor selama 6 tahun. Setelah itu masuk UIN. Ketika masuk UIN pun jurusan yang saya ambil sesuai dengan arahan teman-teman kakak kelas, harus masuk perbandingan agama atau filsafat agama. Nah, ketika saya S1 cita-cita nggak berubah. Nah, selesai S1 baru saya mendirikan pesantren. Karena kiai itu dalam perspektif manajemen pondok pesantren adalah seorang sosok yang memimpin pesantren dan di bawahnya ada santri dan ada guru-guru. Mungkin itu saja. Mungkin buat Bapak menjabatnya itu udah berapa tahun Pak di pesantren maupun di sini di fakultas? Kalau di pesantren Al-Aqsa itu didirikan pada tahun 1994 dari nol, dari tidak punya kobong. Santri pada saat itu baru 7 orang. Sekarang santri sudah 1.300. Alhamdulillah. Kemudian kalau di Fakultas Dakwah saya diangkat menjadi dosen status ASN itu 2001. Tapi kalau ngajar mulai 96. Dari 3 fakultas dulu itu. Saya ngajar di Syariah, Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Sekarang saya fokus di Fakultas Dakwah. Alhamdulillah. Jadi dosen tetap gitu ya, dosen besar juga. Ya, artinya dosen ya. Guru besar belum, masih dalam proses. Alhamdulillah, mudah-mudahan aja segera menjadi guru besar. Mungkin suka dukanya Bapak menjadi pimpinan pondok pesantren ataupun menjadi dosen tetap gitu di FDK, bagaimana? Hukum circle kehidupan, suka pasti ada, duka pasti ada. Kalau mau dijelaskan kan banyak. Makanya dalam resiko hidup pasti ada sukanya dan dukanya. Yang penting bagaimana kita memanage sukanya gimana, memanage dukanya bagaimana. Tapi saya punya prinsip hidup, sukalah ketika kita duka, dukalah ketika kita suka. Betul. Kata-kata hari ini. Sukalah ketika kita duka, dukalah ketika kita suka. Kira-kira Pak, ini mah ya bukan karena for information gitu untuk lingkungan sekitar kita biar tahu penghasilan ataupun fee yang Bapak dapatkan dari awal mula Bapak menjabat ataupun awal kita mulai menjadi profesi tersebut sudah ketutup gak dengan kebutuhan kita mungkin sehari-hari gitu? Tergantung ya. Makanya saya punya prinsip lagi, selalu meminta kepada Allah rezeki yang berkah. Karena prinsip berkah itu sedikit sisa. Kalaupun ada klausul dari kamu apa memenuhi atau tidak tergantung kitanya ya. Makanya berapa besar pemasukan harus kita seimbangkan dengan kebutuhan kita. Jangan terlalu banyak berharap, tapi bagaimana yang ada kita syukuri. Itu prinsip hidup. Kenapa hari ini fenomena banyak pejabat selevel menteri, bupati, gubernur yang tertangkap ya, KPK, karena tidak mensyukuri yang ada. Bersyukur ya. Padahal posisi mereka ya sebagai taruhlah bupati ya, yang paling kecil bupati, kesehatannya dijamin oleh negara, bensinnya dijamin oleh negara, kesehatannya dijamin oleh negara, listriknya dijamin oleh negara. Kenapa harus korupsi? Karena itu kebutuhannya tidak disesuaikan dengan pemasukan.
Di samping lain ada resiko politik ya, Iya, betul. karena nggak yang duduk di bupati itu nggak gratis. Kalau perihal mungkin profesi ini menjadi cita-cita Bapak ke depannya, apakah mungkin ada statement ataupun misalkan kata-kata untuk generasi muda sekarang supaya tidak putus harapan ketika dia pengen menjadi guru ataupun khususnya menjadi asatid ataupun jadi guru di pesantren gitu? Makanya bangun fondasi teologis yang benar. Kita hidup di wilayah Allah. Maka semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi niatkan karena ibadah. Oke? Karena ibadah itu dan kita ada di wilayah Allah, apa sih yang susah bagi Allah? Kalaupun ada fenomena di Indonesia susah kerja, ya kitanya bangun dulu linknya sama yang punya wilayah. Ya, kan tidak sedikit saudara-saudara kita ini kampung sukses. Dia punya peternakan domba, dia punya pertanian apa dan sebagainya. Intinya berjuang. Jadi circle kehidupan itu satu doa, dua ikhtiar. Doa dulu yuk, karena kita niat ibadah kan. Doa, usaha, baru yang terakhir ikhtiar. Ikhtiar itu adalah bagian penyempurna finishing daripada usaha. Nah yang terakhir tawakal. Kita di wilayah Allah, misalkan kita pengennya usaha A, ternyata belum ada izin dan ridho Allah. Tawakal, cari alternatif ikhtiar itu loh. Ya. Alternatifnya. Oke, itu mungkin Bapak buat mungkin kata-kata buat khususnya gitu penyemangat dan motivasi untuk kita yang masih berjuang gitu, khususnya mahasiswa. Makanya saya sarankan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, ingat kita ada di wilayah Allah, maka deketilah yang punya wilayah. Dengan cara apa? Zikir. Zikir itu nanti ada prosesnya, ada tata cara dan sebagainya. Silahkan cari guru. Ya. Karena dengan zikir itu kita berusaha untuk dekat sama yang punya wilayah. Logika sederhananya, hari ini yang duduk di menteri itu kan yang dekat dengan wilayah. Siapa? Menteri tersebut. Menteri itu dekat dengan siapa? Jadi presiden. Presiden gitu. Begitu pun dengan Tuhan kan sama saja kekuasaan. Maka sesuatu yang tidak mungkin bagi otak manusia, bagi Allah mungkin saja. Siapa yang menyangka Jokowi jadi presiden? Ya, nggak punya partai politik, tapi karena qada dan takdir Allah, dia jadi presiden. Terlepas baik buruknya ya, tapi itu adalah ketentuan Tuhan. Ya mungkin itu Bapak untuk wawancara hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semua. Bismillah, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa kasih. Prinsip hidup dari saya 3. Jangan meminta, jangan menolak, yang ada bagikan. Oke. Siapa? Tafsirannya panjang itu. Jangan meminta. Kenapa saya kata jangan meminta? Al yadul ya khairun min yadis sufla. Jangan menolak, karena semua rezeki dari Allah. Kecuali kalau kamu dikasih uang korupsi, tolak. Ya. Yang ada bagikan ke sodako terakhir, karena ujung-ujungnya circle kehidupan itu sodako. Dengan sodako itu kan terbuka semuanya. Dan jangan pernah berpikir saya sodako udah kaya, enggak. Mulailah dari ketika kita miskin sodako. Supaya sudah kaya udah biasa ya Pak. Bukan sodako lagi, wakaf. Oh iya. Kalau udah kaya Udah ningkat berarti Pak. Gitu Pak. Oke. Hatur pisan ulama ilmu nah hatur pisan segala rupinya Bapak.